Halo guys, kembali lagi bersama aku Siti. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Nisekoi. Film ini menceritakan tentang pria yang bernama Ichijo Raku. Dia adalah seorang siswa biasa yang juga merupakan pewaris dari keluarga Yakuza Soigumi. Suatu hari Raku bertemu dengan seorang gadis cantik yang merupakan anak dari pewaris geng mafia Beehive yaitu Kirisaki Chitoge. Tapi hal tak terduga terjadi. Mereka berdua mendapat tugas dari kedua orang tua mereka untuk berpura-pura pacaran. Nah, bagaimanakah kelanjutan alur cerita filmnya? Langsung saja yuk kita bahas. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang pria yang merupakan pewaris dari geng Yakuza. Dia adalah Ichijo Raku. Karena dia seorang pewaris Yakuza, semua anak buah ayahnya sangat menghormatinya. Walaupun dia seorang pewaris, tetapi sikapnya sangat merakyat kepada bawahan ayahnya. Dan ini adalah si Master, ketua Yakuza. Dia adalah ayah Raku. Saat Raku tiba di sekolah, Raku mulai risih dengan pandangan orang-orang terhadapnya. Setiap pergi sekolah dia selalu diantar oleh geng Yakuza, dan itu sebabnya lah dia membenci geng ayahnya ini. Saat sampai di dalam gerbang sekolah, Raku malah mendapatkan tendangan maut dari seorang siswi berambut pirang. Setelah meminta maaf, gadis itu kemudian pergi. Insiden tadi membuat kalung Raku terlepas. Untung saja kalung itu ditemukan oleh seorang gadis. Dia adalah Onodera cinta pertama Raku. Sedikit cerita tentang liontin ini. Ini adalah liontin berharga milik Raku. 10 tahun yang lalu dia pernah berjanji kepada seorang gadis. Dia juga memberikan gadis itu kunci. Jika mereka bertemu lagi setelah dewasa, Raku akan menikahi gadis itu. Tapi sayangnya Raku lupa siapa gadis itu. Di kelas rupanya mereka kedatangan murid baru. Dan ternyata gadis cantik ini adalah gadis yang Raku temui tadi pagi. Dia adalah Kirisaki Chitoge. Pertemuan mereka ini membuat Kirisaki dan Raku menjadi berantem. Kirisaki memanggil Raku Tauge, sedangkan Raku memanggil Kirisaki Gorilla. Kirisaki yang marah langsung melempar Raku ke dinding sekolah. Malam harinya ternyata ayah Raku sudah menunggu kepulangan Raku. Dia menceritakan tentang geng Beehive. Ternyata geng itu sedang dalam kondisi berkonflik dengan Yakuza, dan situasinya sekarang menjadi sedikit merepotkan. Dan kalau begini terus maka perang pun tak bisa dihindarkan. Tentu saja Raku tak mau hal itu terjadi. Ayahnya mengatakan kalau mereka memiliki cara dan cara itu hanya bisa dilakukan oleh Raku. Ayahnya ingin Raku menjadi kekasih dari anak ketua geng mafia Beehive karena ayahnya dan ketua geng Beehive adalah teman lama. Dan ternyata gadis itu adalah Kirisaki Chitoge. Tentu saja mereka berdua tak ingin terlibat dengan cinta palsu ini. Tidak berapa lama Raku dan Chitoge melihat peperangan di depan mata mereka. Agar perang ini tak terjadi, akhirnya mereka mengatakan kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih. Tentu saja itu membuat anggota Yakuza sangat bahagia karena Raku sekarang sudah memiliki kekasih. Keesokan harinya Kirisaki datang ke rumah Raku. Dia ingin mengajak Raku berkencan. Karena ia seperti pada umumnya sepasang kekasih akan melakukan kencan di hari libur. Mereka berdua tak bisa kabur karena geng mafia Beehive dan Yakuza mengikuti mereka. Mereka berdua tak mempunyai pengalaman dalam berkencan. Jadi Raku membayangkan apa yang ingin dia lakukan bersama Onodera saat berkencan. Tapi saat dia melakukan itu bersama Kirisaki ternyata tak sesuai bayangannya. Dalam memilih film untuk ditonton saja mereka harus bertengkar. Akhirnya mereka malah memilih untuk menonton film romantis. Kirisaki ketiduran. Anggota Yakuza meminta Raku untuk bersikap romantis kepada Kirisaki, tetapi selalu gagal. Di saat Raku ingin mencium Kirisaki, Kirisaki tiba-tiba terbangun dan mengatakan kalau Raku adalah pria mesum. Setelah menonton film, mereka kembali melanjutkan kencan mereka. Tetapi di jalan Kirisaki digoda oleh 3 pria. Kirisaki ingin memberikan ketiga pria itu pelajaran tetapi dicegah oleh Raku. Dia tak ingin Kirisaki menjadi orang yang sama jahatnya dengan ketiga pria tadi.
Keesokan harinya di sekolah, hubungan yang ingin mereka tutupi malah ketahuan oleh teman-teman kelas mereka. Raku ingin menyangkal hubungan mereka karena dia memiliki perasaan kepada Onodera. Tapi sayangnya dari kejauhan pengawal pribadi Kirisaki selalu saja mengawasi mereka, yang membuat mereka harus berpura-pura pacaran dimanapun mereka berada. Di atas gedung sekolah, Raku meminta Kirisaki untuk menceritakan hubungan palsu mereka kepada satu orang yang dapat mereka percaya. Jadi kalau suatu saat nanti hubungan mereka ketahuan, jadi ada yang membantu mereka. Tapi Kirisaki menolak dan meminta Raku saja yang melakukan itu. Kirisaki kemudian pergi meninggalkan Raku. Di kelas, Kirisaki mendapat perlakuan khusus dari para pengawalnya. Makan dan minum disediakan. Jadi dia tak mempunyai waktu untuk mengobrol dengan gadis lainnya. Dia menjadi tidak bebas di sekolahnya. Dia selalu diawasi dan itu membuat dia menjadi tidak mempunyai teman dekat. Di sini Raku jadi teringat masa lalunya, di mana dulu dia sama seperti Kirisaki. Di kelas, Kirisaki menulis satu persatu nama siswa yang ada di kelasnya dan menghafal namanya. Raku tiba-tiba datang. Dia ingin menawarkan diri untuk membantu Kirisaki untuk menghafal nama-nama siswa yang ada di kelas mereka. Dia meminjamkan buku miliknya, yang dimana buku itu terdapat nama-nama siswa lengkap dengan biodata mereka. Nasib mereka berdua sama dan Raku bisa memahaminya. Keesokan harinya di sekolah, para siswa di kelas tak sengaja menjatuhkan buku catatan milik Kirisaki. Mereka kira Kirisaki akan melakukan hal buruk kepada mereka karena Kirisaki menggali informasi biodata mereka. Walaupun semuanya memiliki pandangan yang menyeramkan terhadap Kirisaki, hal itu ternyata berbeda dengan Onodera. Dia menganggap Kirisaki ingin menjadi teman mereka, makanya dia menghafal nama mereka satu persatu. Dan berkat kepercayaan Onodera inilah Kirisaki akhirnya punya teman ngobrol di sekolah. Tapi tidak berapa lama mereka kedatangan murid baru lagi, yaitu Tachibana Marika. Dia imut dan berkarisma. Dia adalah anak dari seorang kepala kepolisian. Tapi Tachibana segera berlari menuju Raku dan mengajaknya untuk menikah. Raku awalnya tak mengingat siapa Tachibana, tetapi dia akhirnya ingat setelah dia melihat kalung yang digunakan Tachibana. Dia berpikir mungkinkah Tachibana gadis 10 tahun lalu yang berjanji dengannya. Di sini Kirisaki segera memisahkan Tachibana dan Raku. Dia juga mengatakan kalau dia ini adalah pacar Raku. Dia juga tak ingin kalau hubungan palsu mereka diketahui oleh para pengawalnya, dan dia harus terus berpura-pura. Cloud yang melihat kehadiran Tachibana segera meminta Raku untuk ikut dengannya ke atas gedung sekolah. Cloud mengatakan kalau dia sudah lama memperhatikan hubungan Kirisaki dan Raku, dan dia merasa kalau mereka bukanlah sepasang kekasih sungguhan. Kirisaki adalah harta berharga geng Beehive, dan apakah Raku punya tekad untuk menopang itu semua? Tapi di sini Raku menjelaskan kalau itu semua tidak ada hubungannya dengan geng Beehive atau Yakuza, karena di sini dia hanya menyukai Kirisaki saja, dan perkataan itu juga didengar oleh Kirisaki. Tapi Cloud tak bisa percaya begitu saja. Jika Raku bisa mengalahkannya dan membuktikan cintanya kepada Kirisaki, maka dia harus bertarung melawan Cloud. Mereka berdua saling kejar. Raku menggunakan tangan kosong sementara Cloud terus saja menembakinya. Sampai akhirnya mereka berdua terperosok jatuh ke kolam sekolah. Dan di sini Cloud mengatakan kalau dia tak akan mengakui Raku sebagai kekasih Kirisaki. Tidak berapa lama Kirisaki datang. Dia terjun ke kolam dan menyelamatkan Raku. Raku dibawa ke suatu ruangan. Saat Raku sadar, dia mengatakan kalau menjadi pacar Kirisaki memanglah ribet. Di sini Kirisaki meminta Raku untuk memanggilnya Chitoge saja, agar orang-orang tak curiga dengan hubungan mereka. Kirisaki juga berterima kasih kepada Raku karena telah berani mengatakan cintanya tadi kepada Cloud walaupun itu bohong, karena ini adalah kali pertama dia mendengar ucapan itu. Di sini Kirisaki tak sengaja melihat kalung yang biasa dipakai oleh Raku, dan di sini Raku menjelaskan tentang sejarah kalung itu. Kalau dulunya dia pernah berjanji kepada seorang gadis dan akan menikahi jika mereka bertemu lagi, asalkan gadis itu mempunyai kunci liontin yang Raku berikan. Saat pulang sekolah, Kirisaki mengajak Raku untuk belajar bersama Onodera hari Minggu nanti. Dia juga berterima kasih kepada Raku karena telah membantunya mendapatkan teman baru. Hari Minggu pun tiba.
Kirisaki, Tachibana, dan Onodera mulai belajar kelompok. Di sela-sela belajar, Kirisaki merasa bosan. Kirisaki ingin membicarakan masalah asmara dengan teman-temannya. Dan di sini Raku merasa lega saat Onodera mengatakan kalau dia tak memiliki gebetan. Selanjutnya Kirisaki dan Raku diminta oleh geng Yakuza untuk mengambil kipas di gudang. Tapi ini hanya sebuah rencana mereka saja. Mereka ingin Raku dan Kirisaki sering menghabiskan waktu berdua. Di dalam gudang yang gelap, Kirisaki merasa takut dan dia memeluk kaki Raku. Dia melakukan itu bukan karena dia mau, tapi memang karena dia takut. Tidak berapa lama Cloud datang. Dia langsung mendobrak pintu gudang yang membuat Raku terjatuh tepat di atas tubuh Kirisaki. Dan pemandangan itu dilihat oleh Tachibana dan Onodera. Tentu saja itu membuat Onodera menjadi salah paham. Di rumah, Onodera menyimpan sebuah kunci di dalam kotak kecil. Di sana juga terlihat sebuah foto dia dan seorang anak laki-laki. Dan ternyata itu adalah foto Raku sewaktu kecil. Di kelas mereka semua mendapat pengumuman. Sebelum memasuki liburan musim panas, kelas mereka harus menentukan apa yang akan ditampilkan saat festival budaya. Dan di sini Onodera memberikan usulan bagaimana jika mereka melakukan pementasan Romeo dan Juliet. Seketika Raku mengingat gadis yang berjanji dengannya dulu. Di sini Onodera menjelaskan tentang alur cerita tentang drama Romeo dan Juliet. Dan semua siswa di kelas pun setuju untuk melakukan drama Romeo dan Juliet. Dan yang akan menjadi Romeo-nya adalah Raku, sementara Juliet adalah Kirisaki. Setelah menentukan itu semua, kelas mereka resmi melakukan liburan musim panas. Dan di sana ternyata pengawal Kirisaki terus saja mengikuti mereka. Di sana mereka mau berlatih tentang drama Romeo dan Juliet. Malam harinya mereka akan melakukan permainan yang telah disusun pihak sekolah. Mereka akan berpasangan melewati hutan yang sudah disediakan hantu dan hal-hal seram. Dan ternyata Raku dan Onodera menjadi pasangan. Sementara Kirisaki berpasangan dengan Shu. Tapi sayangnya Shu kehilangan Kirisaki di perjalanan dan Shu segera melaporkan hal itu kepada Raku. Raku segera mencari Kirisaki karena dia tahu Kirisaki takut gelap. Dia terus memanggil-manggil Kirisaki dan akhirnya dia menemukan Kirisaki. Raku tak bisa membiarkan Kirisaki sendirian dan segera membawa Kirisaki kembali ke penginapan. Saat di penginapan, di saat Raku ingin pergi ke pemandian air panas, Cloud malah menjebak Raku. Dia mengganti papan nama di depan pemandian, yang membuat Raku masuk ke pemandian khusus wanita. Dan di sanalah dia bertemu dengan Kirisaki. Dan tentu saja itu membuat keduanya kaget bukan main. Tapi Kirisaki menyadari kalau ini semua pasti ulah Cloud. Di saat Raku ingin pergi, tiba-tiba Onodera dan yang lainnya datang. Dan itu membuat Raku tak bisa keluar dari sana. Raku mati-matian harus menahan napasnya di dalam air agar dia tidak ketahuan. Kirisaki mencari cara agar Raku bisa selamat. Dan akhirnya rencana itu berhasil. Setelah kejadian itu, Kirisaki merasa malu dan seperti wanita kasmaran pada umumnya. Saat Raku datang pun Kirisaki mengatakan kalau cinta palsu itu ternyata tidak begitu buruk. Kirisaki juga bertanya, jika mereka memang pasangan sungguhan apakah akan berjalan lancar? Dan dengan tegas Raku mengatakan kalau hubungan mereka pasti tak akan berjalan lancar. Mungkin mereka akan bertengkar setiap harinya. Setelah mendengar hal itu, Kirisaki kemudian kembali ke penginapan. Nah, pada saat itulah Kirisaki mendengar percakapan Onodera dan Tachibana tentang kalung kunci yang dia miliki. Dan cerita itu sangat mirip dengan yang pernah Raku ceritakan. Kirisaki merasa bersalah kepada Onodera. Menurutnya ini adalah kesalahannya. Dia menjadi penghalang antara Onodera dan Raku. Di hari selanjutnya juga Kirisaki memilih untuk pulang duluan. Dan dia juga mundur dari pemeran Juliet. Tentu saja itu membuat Raku dan teman yang lainnya sangat kaget. Kirisaki juga meminta Onodera untuk menggantikan posisinya sebagai Juliet. Karena Kirisaki yang tiba-tiba berhenti menjadi Juliet. Raku dan Kirisaki menjadi berantem dan membuat Raku mendapat tamparan kecil dari Kirisaki. Hari festival pun dimulai. Kirisaki menceritakan yang sebenarnya kepada Onodera kalau dia dan Raku adalah pasangan palsu. Mereka hanya dituntut keluarga mereka untuk menjadi pasangan kekasih. Kirisaki juga mengatakan kalau saat ini Raku sedang mencari gadis yang memegang kunci liontin miliknya.
Dan kunci liontin itu mungkin ada pada Onodera. Di saat para pemeran drama Juliet dan Romeo sedang berlatih, tidak sengaja Onodera mengalami masalah. Kakinya terkilir yang membuat dia tak bisa mengikuti pertunjukan Romeo dan Juliet. Dan mereka semua meminta Kirisaki untuk membantu mereka. Sekarang pementasan Romeo dan Juliet akan dimulai. Yakuza dan geng Beehive juga hadir sebagai penonton. Raku dan Kirisaki mulai melakukan pementasan. Tapi di tengah-tengah drama, Kirisaki malah lupa dialognya dan Raku meminta Kirisaki untuk mengatakan apa saja. Dan Kirisaki tanpa rasa bersalah mengatakan kalau Raku kurus dan pucat seperti tauge. Dan Raku tak tinggal diam, dia juga mengatakan kalau Kirisaki laksana sesosok gorila. Drama menjadi tak karuan, tapi akting mereka tampak natural. Mereka menjadi diri mereka masing-masing. Panggung menjadi drama lawak dan membuat semua penonton tertawa. Dialog selanjutnya, Romeo dan Juliet akan menikah. Pendeta meminta Romeo untuk berikrar bahwa dia akan mencintai Juliet selamanya. Mereka berdua sama-sama berikrar untuk saling mencintai. Tapi di pojokan pentas, Kirisaki kembali melihat wajah lesu dari Onodera, gadis yang berjanji dengan Raku sewaktu kecil. Itu membuat Kirisaki langsung pergi dari pentas. Adegan selanjutnya, Juliet akan meneguk sebotol racun sambil menunggu kedatangan Romeo dari kota. Dan saat Romeo datang, dia juga akan meneguk racun yang sama untuk menyusul Juliet. Tapi racun itu dirampas oleh Juliet. Dia mengatakan pasti ada belahan jiwa lain selain dia di hati Romeo. Dan mata mereka berdua segera mengarah kepada Onodera. Dan Juliet meminta Romeo untuk bersanding dengan belahan jiwanya. Dia kemudian meminum minuman itu sendiri. Tapi Romeo juga tak tinggal diam, dia menusuk jantungnya dengan sebuah pisau. Dan drama Romeo dan Juliet berakhir menyedihkan. Setelah itu Juliet meminta Romeo untuk datang ke atas gedung sekolah. Dan di sana ternyata sudah ada Onodera. Onodera mengakui perasaannya dan menunjukkan kunci liontin miliknya. Dan liontin Raku kemudian dapat dibuka. Di dalam liontin itu terdapat cincin manik, tapi Raku tak bisa menerimanya. Raku segera mengejar Kirisaki, tetapi sayangnya Kirisaki telah kembali ke New York. Raku dan anggota Yakuza sedang menyusul Kirisaki ke bandara, tapi jalanan begitu macet. Untung saja ada Tachibana. Dia menggunakan kekuasaan ayahnya untuk membantu Raku sampai ke bandara tepat waktu. Dan saat sampai di sana, Raku malah dihadang oleh geng Beehive. Raku memohon agar dia bisa bertemu dengan Kirisaki. Dan untung saja geng Beehive memperbolehkan Raku untuk lewat. Tapi sayangnya Raku malah dihadang oleh Cloud. Cloud tak akan membiarkan Raku menemui Kirisaki. Cloud beranggapan kalau Raku tak mampu melindungi nona mereka. Tapi Raku tak akan mundur. Dia akan menghadapi Cloud bagaimanapun caranya agar dia bisa bertemu dengan Kirisaki. Melihat kegigihan Raku, Cloud akhirnya menyerah dan membiarkan Raku pergi menemui Kirisaki. Raku segera berlari mengejar Kirisaki yang berada di dalam private jet. Dan usahanya tak sia-sia. Private jet itu putar arah. Raku dan Kirisaki akhirnya bertemu kembali. Kirisaki mengatakan kalau dia bukanlah wanita yang Raku cari. Tapi Raku menjawab walaupun begitu saat bersama Kirisaki lah yang paling menyenangkan. Dan Raku tanpa panjang lebar langsung mengungkapkan perasaannya kepada Kirisaki. Dan Kirisaki juga mempunyai perasaan yang sama. Kirisaki langsung memeluk Raku di tengah turunnya salju. Dan akhirnya cinta mereka berakhir bahagia. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian alur cerita film Nisekoi ini? Komen di bawah ya. Dan untuk mengakhiri video ini, tidak bosan-bosannya saya mengucapkan permintaan maaf jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye.